Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmatnya, dan semoga kita masih diberi kesempatan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan zaman dan mendapat limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan menyajikan pembelajaran tentang puasa sunnah. Pelajaran ini merupakan pelajaran terakhir pada kelas fikih kelas 4, dan adapun yang akan kita harapkan setelah pembelajaran ini yaitu kita bisa menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam puasa sunnah, kemudian membiasakan perilaku jujur dan disiplin sebagai implementasi dari pemahaman terhadap ketentuan puasa sunnah. Kemudian diharapkan kita bisa memahami ketentuan puasa sunnah itu dan menceritakan pengalaman puasa sunnah yang telah kita lakukan. Baik, kita masuk ke definisi puasa itu sendiri. Secara bahasa, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-saum, yang maknanya adalah menahan atau al-imsak. Kata as-saum ini berasal dari bentuk madinya, fil madinya, yaitu shoma, yasumu, sauman, dan bentuk jamaknya yaitu siam. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan dan menjelaskan bahwa menurut syariat Islam itu puasa adalah aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, menahan hawa nafsu dan hal lain yang dapat membatalkan puasa. Dimulai sejak terbitnya matahari sampai hingga matahari terbenam. Dengan apa? Dengan berniat terlebih dahulu sebelum melaksanakan ibadah puasa tersebut. Nah, sedangkan puasa sunnah, kalau puasa sudah kita pahami, artinya sunnah juga kita udah tahu. Arti sunnah adalah ketika kita melakukannya mendapat pahala, dan ketika kita tidak melakukannya arti tidak berdosa. Maka puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Kita lanjut ke macam-macam puasa. Puasa pada dasarnya itu banyak macamnya, tetapi untuk di kelas 4 ini kita akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal, yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari namanya saja, yaitu puasa Syawal. Tentunya puasa Syawal adalah puasa yang dilaksanakan pada bulan Syawal. Puasa ini bisa dilaksanakan secara berurutan, mulai tanggal 2 sampai akhir bulan, ataupun tidak berurutan, artinya hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya tidak. Yang penting dilakukan selama 6 hari. Nah, puasa ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana tsumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti kasiyamid dahri, seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah keutamaan dari melaksanakan puasa Syawal.
Adapun niat puasa Syawal yaitu nawaitu shauma gadin an sittatin min Syawalin sunnatalillahi taala. Saya berniat puasa sunnah 6 hari bulan Syawal karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi puasa Syawal. Selanjutnya, puasa Arafah. Apa yang teringat ketika saya mengucapkan Arafah? Nah, Arafah itu identik dengan bulan haji, di mana para jamaah haji pada bulan haji itu melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, pada saat yang bersamaan, kita yang tidak naik haji ini dianjurkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada hari ke-9 bulan Zulhijjah bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, keutamaan puasa Arafah yaitu siyamu yaumi Arafatah ahtasibu 'alallahi ay yukaffiras sanatal lati qablahu wa sunnatal lati ba'dahu. Jadi puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang qablahu, setahun yang lalu, wa sunnatal lati ba'dahu, dan setahun yang akan datang. Adapun niatnya yaitu nawaitu shauma gadin an ada'i sunnati yaumi Arafatah lillahi taala. Aku berniat puasa sunnah Arafah esok hari karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya puasa Asyura. Kata Asyura itu berasal dari kata asyar, yang berarti 10. Nah, tentunya bisa dipastikan atau kita bisa mengambil definisi dari tersebut bahwa puasa Asyura itu dilaksanakan pada tanggal 10. Tapi kapan kita melaksanakannya, di bulan kapan? Puasa Asyura adalah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 di bulan Muharram. Mengapa kita melaksanakan puasa tanggal 10 di bulan Muharram? Karena suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Yahudi itu berpuasa. Nah, ditanyalah orang Yahudi itu, mengapa kamu berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Nah, dia kemudian menjawab bahwa kami berpuasa 10 Muharram karena pada tanggal 10 itu Bani Israel terlepas dari musibah dan bencana, sehingga Nabi Musa pada waktu itu berpuasa, bersyukur dengan cara berpuasa. Maka apa kata Nabi? Bahwa saya lebih berhak atas Nabi Musa. Maka Rasulullah pun menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa berpuasa pada tanggal 10. Nah, agar kiranya puasa itu tanggal 10 itu berbeda dengan Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini, maka kita juga dianjurkan berpuasa satu hari sebelumnya, yaitu hari Tasu'ah, dan satu hari setelah Asyura ini, yaitu pada tanggal 11 untuk berpuasa. Adapun keutamaan dari puasa Asyura ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'alallahi ayyukaffira sanatal lati qablahu." Dan puasa Asyura, saya berharap Allah akan mengampuni dosa 1 tahun yang telah lalu. Nah, selanjutnya niat puasa Asyura. Niatnya adalah nawaitu shauma Asyura sunnatalillahi ta'ala. Saya berniat berpuasa hari ke-10 di bulan Muharram, sunnah karena Allah Ta'ala. Niatnya adalah puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis ini adalah puasa yang sangat populer di kalangan umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi sering melaksanakan puasa Senin Kamis karena amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kedua hari tersebut. Rasulullah ingin ketika amalnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dalam keadaan
berpuasa. Ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW bahwa tu'radul a'malu yawmal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Kemudian puasa selanjutnya adalah puasa pada pertengahan bulan Qamariah. Nah, Rasulullah juga selalu menganjurkan untuk melakukan puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam kalender Hijriah. Jadi setiap bulan Qamariah tanggal 13, 14, dan 15 itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Puasa yang dilakukan pada tanggal tersebut itu disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, hal ini karena pada tanggal tersebut bulan sedang bercahayanya dengan terang. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai dan Tirmizi dari Abu Dzar, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Abu Dzarrin, idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyara wa arba asyara wa khamsa asyara." Hai Abu Dzar, jika engkau berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka berpuasalah pada tanggal 13, 14, dan 15 di bulan Hijriah. Mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan share minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tetap di rumah aja. Di rumah lebih baik dan bersama keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.